Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semuanya. Masih bersama dengan saya, Nyi Kliwon di 5 Menit Merinding. Langsung saja, ini dia ceritanya. Malam itu, suara kentongan di pos ronda terdengar ganjil. Bukan irama siskambling yang biasa didengar Bagas setiap malam, melainkan 3 ketukan lambat berulang dengan jeda sunyi yang terasa mencekik di antaranya. Duk, 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 hening. Duk, duk, duk. Suara itu seolah bukan panggilan untuk waspada, melainkan undangan untuk sesuatu yang seharusnya tetap terlelap dalam kegelapan. Di dalam kamarnya yang sempit di rumah singgah KKN, bulu kuduk Bagas tiba-tiba meremang. Ada yang salah dengan desa ini. Sesuatu yang tersembunyi di balik senyum ramah para penduduk menunggu untuk terungkap. Malang, 2014. Kelompok KKN Universitas Brawijaya itu tiba di Desa Wening dengan sambutan yang luar biasa hangat. Terletak di kaki gunung, tersembunyi di balik jalanan berkelok yang jarang dilalui kendaraan, desa itu tampak seperti surga kecil yang terisolasi. Udaranya sejuk, pemandangannya asri, dan yang terpenting, warganya ramah bukan main. Bagas, Rina, Adit, dan Lina, 4 mahasiswa dari fakultas berbeda, turun dari mobil L300 yang mengantar mereka. Mereka langsung disambut oleh Pak Bowo, kepala desa yang perawakannya tegap dan senyumnya tak pernah lepas dari bibir. "Selamat datang di Desa Wening, anak-anak," sapa Pak Bowo dengan suara berat yang menenangkan. "Anggap saja rumah sendiri, kami semua di sini sudah seperti keluarga." Kesan pertama begitu sempurna, hingga terasa tidak nyata. Rumah-rumah tertata rapi, halamannya bersih, dan setiap warga yang mereka temui selalu melempar senyum dan sapaan ramah. Mereka ditempatkan di sebuah rumah panggung kosong yang cukup besar, milik desa. Selama seminggu pertama, semua berjalan sesuai rencana. Program kerja mereka mengajar anak-anak, membantu di posyandu, dan memberi penyuluhan pertanian diterima dengan antusias oleh warga. Bagas sebagai ketua kelompok merasa sangat lega. Desa Wening tampak seperti lokasi KKN idaman. Tidak ada konflik, tidak ada penolakan. Semua terasa mudah, terlalu mudah. Kecurigaan pertama Bagas muncul dalam bentuk yang sepele. Ia memperhatikan tidak ada sinyal ponsel sama sekali di desa itu. Wajar untuk daerah terpencil. Namun yang aneh, tidak ada satupun warga yang terlihat memiliki atau menggunakan telepon genggam. Bahkan Pak Kades yang tampak modern pun tidak. Saat ditanya, jawabannya selalu sama. "Di sini kami lebih suka bicara langsung, Nak, lebih akrab." Lalu ada tatapan mata para warga. Di balik senyum mereka yang konstan, ada keposongan yang ganjil, terutama saat senja mulai turun. Senyum itu tetap ada, tapi mata mereka seolah menatap menembus apapun yang mereka lihat, seolah-olah mereka adalah boneka yang dikendalikan oleh benang tak kasat mata. Rina, yang lebih pragmatis, menepis kekhawatiran Bagas. "Kamu terlalu banyak nonton film horor, Gas," katanya sambil tertawa suatu sore. "Mereka itu cuma orang desa yang tulus, jangan curigaan." Adit dan Lina setuju. Mereka terlalu menikmati suasana damai Desa Wening untuk memikirkan hal-hal aneh. Namun, Bagas tidak bisa mengabaikan perasaan mengganjal di hatinya. Ada sesuatu yang salah, sesuatu yang tersembunyi di balik senyum-senyum itu. Memasuki minggu kedua, suatu sore setelah maghrib, Pak Bowo mendatangi pondokan mereka. Wajahnya berseri-seri seperti biasa. "Nanti malam kalau tidak capek, saya undang kalian semua ke balai desa ya," ujarnya. "Ada acara syukuran rutin bulanan, biar kalian lebih membaur dengan kami." Tentu saja mereka setuju. Ini adalah kesempatan emas untuk benar-benar mendekatkan diri dengan masyarakat. Pukul 8 malam, mereka berempat berjalan menuju balai desa yang sudah ramai. Suasana terasa syahdu. Warga duduk bersila di atas tikar pandan,
menghadap ke tengah ruangan di mana beberapa sesaji sederhana diletakkan. Hasil bumi seperti padi, jagung, dan beberapa jenis bunga yang terlihat aneh. Acara dimulai. Seorang tetua desa, yang dipanggil Mbah Karto, mulai memimpin ritual. Bagas dan kawan-kawannya ikut duduk dengan khusyuk, mencoba mengikuti. Awalnya semua tampak seperti doa bersama biasa. Namun, saat Mbah Karto mulai melantunkan bacaan-bacaan utama, Bagas merasa ada yang tidak beres. Itu bukan bahasa Arab, bukan pula bahasa Jawa kuno yang ia kenal. Lafalnya terdengar seperti campuran dari berbagai bahasa yang dirangkai secara acak, namun memiliki irama yang hipnotis dan menyeramkan. Tiba-tiba, seluruh warga yang hadir ikut melantunkan bacaan aneh itu dengan serempak. Mata mereka terpejam, kepala mereka sedikit mendongak, dan ekspresi mereka adalah perpaduan antara ekstase dan kesurupan. Bagas melirik Lina di sebelahnya. Wajah Rina yang biasanya tenang kini tampak tegang. Ia juga menyadarinya. Adit di sisi lain tampak pucat, sementara Lina justru terlihat sedikit terbuai oleh irama ganjil itu. Suasana di balai desa terasa semakin berat dan panas. Lantunan itu semakin cepat, semakin keras. Bagas merasa kepalanya pening, seolah ada kekuatan tak terlihat yang berusaha merangsek masuk ke dalam pikirannya. Tiba-tiba, bau kemenyan yang sangat pekat menyeruak, membuat perutnya mual. Tepat di puncak lantunan, Mbah Karto berteriak dengan suara melengking. Semua suara berhenti. Hening total. Lalu Pak Bowo berdiri dan tersenyum ke arah mereka berempat. Terima kasih sudah ikut mendoakan kemakmuran desa kami. Ini adalah cara kami bersyukur. Sedikit berbeda, tapi tujuannya sama. Malam itu tidak ada yang bisa tidur nyenyak. Suara lantunan aneh itu terus mengiang di kepala Bagas. Ini bukan sekedar ritual keagamaan yang berbeda. Ini adalah sesuatu yang lain. Sesuatu yang sesat. Rina dan Bagas diam-diam bertukar pandang, menyadari bahwa mereka telah terseret ke dalam sesuatu yang jauh lebih gelap dari yang mereka bayangkan. Keesokan harinya, suasana kembali normal seolah ritual semalam tidak pernah terjadi. Warga kembali menebar senyum ramah mereka. Tapi bagi Bagas dan Rina, senyuman itu kini terlihat seperti topeng mengerikan. Kita harus pergi dari sini, bisik Rina saat mereka hanya berdua di dapur. Aku nggak tahu itu apa, tapi itu jelas bukan hal yang benar. Bagas setuju. Mereka mencoba mencari cara untuk menghubungi dosen pembimbing mereka, namun ketiadaan sinyal menjadi tembok penghalang. Mereka tidak bisa pergi begitu saja tanpa alasan yang jelas. Karena itu akan merusak nama baik universitas. Mereka memutuskan untuk bertahan beberapa hari lagi sambil mengamati situasi. Malam berikutnya, sekitar tengah malam, Bagas terbangun karena suara berisik dari luar. Ia mengintip dari celah jendela kayu. Di bawah cahaya bulan yang redup, ia melihat beberapa warga berjalan tanpa suara. Bukan ke arah balai desa, melainkan ke rumah Pak Bowo yang paling besar dan megah. Mereka tidak membawa obor, hanya berjalan dalam keheningan yang mencekam, seolah-olah berarak menuju pengadilan yang tak terlihat. Didorong rasa penasaran yang mengalahkan rasa takutnya, Bagas membangunkan Adit. Dit, temani aku. Ada yang aneh. Adit yang penakut menolak, tapi Bagas memaksa. Mereka berdua menyelinap keluar mengikuti rombongan sunyi itu dari kejauhan, bersembunyi di balik rerumpunan pohon. Mereka melihat para warga, pria dan wanita, tua dan muda, masuk ke dalam rumah Pak Bowo satu persatu. Tiba-tiba dari dalam rumah terdengar suara kentongan. Tuk, 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 hening. Tuk, tuk, tuk. Itu adalah irama yang sama dengan yang didengar Bagas beberapa malam lalu. Irama yang salah, irama yang memanggil kegelapan. Bagas menarik Adit untuk mendekat ke sisi rumah yang gelap, mencari celah untuk mengintip. Mereka menemukan sebuah jendela yang tirainya sedikit terbuka. Dengan jantung berdebar kencang, Bagas menempelkan matanya ke celah itu. Apa yang dilihatnya membuatnya terpaku. Ruang tamu luas itu disulap menjadi arena ritual. Para warga berdiri dalam lingkaran. Di tengah, Pak Bowo berdiri sambil memegang sebuah guci kecil. Tiba-tiba, ia mulai mengucapkan sesuatu dengan bahasa aneh yang sama seperti di balai desa. Lalu, ritual inti dimulai. Pak Bowo menunjuk seorang pria dan wanita yang bukan pasangannya. Keduanya maju ke tengah, menunduk, lalu bertukar kunci rumah yang dikalungkan di leher mereka.
Mereka kemudian bergandengan tangan dan berjalan masuk ke salah satu kamar di rumah itu. Proses itu berulang terus satu persatu. Pasangan ditukar di bawah tatapan khusyuk warga lainnya. Tidak ada paksaan, tidak ada penolakan, semua dilakukan seolah itu adalah kewajiban suci. Senyum kosong tetap terukir di wajah mereka. Adit yang ikut mengintip, menutup mulutnya rapat-rapat agar tidak berteriak. Wajahnya seputih kapas. Mereka sedang menyaksikan ritual tukar pasangan massal yang mengerikan. Desa Wening yang ramah dan religius hanyalah sebuah kedok untuk sekte sesat yang menjijikan. Tiba-tiba, seolah merasakan ada yang mengawasi, Pak Bowo berhenti berbicara. Ia menoleh perlahan, tatapan matanya yang tajam seolah menembus dinding dan menatap lurus ke arah Bagas. Jantung Bagas rasa berhenti berdetak. Mereka ketahuan. Bagas dan Adit berlari kembali ke pondokan mereka. Nafas tersengal-sengal, ketakutan membekukan setiap otot mereka. Mereka membangunkan Rina dan Lina, menceritakan apa yang mereka saksikan dengan suara berbisik yang gemetar. Rina dan Lina terkejut, tak percaya bahwa desa yang tampak damai itu menyimpan rahasia kelam semacam itu. Wajah Lina yang biasanya ceria kini pucat pasi, sementara Rina tampak tegang, matanya memancarkan ketakutan yang mendalam. "Kita harus pergi sekarang juga," desak Rina. "Tidak peduli apapun konsekuensinya." Mereka mencoba menyusun rencana pelarian. Jaringan ponsel mati, kendaraan yang mengantar mereka sudah kembali ke kota. Satu-satunya pilihan adalah berjalan kaki menembus hutan di malam hari, mencari jalan keluar dari desa terkutuk ini. Namun sebelum mereka sempat melangkah, suara gedoran keras di pintu mengagetkan mereka. Gedor, gedor, gedor. Bukan ketukan biasa, melainkan gedoran kasar yang seolah ingin merobohkan pintu. Di luar, puluhan obor menerangi malam, dipegang oleh wajah-wajah yang beberapa jam lalu masih tersenyum ramah pada mereka. Kini, senyum itu hilang, digantikan dengan ekspresi dingin tanpa emosi. Mata mereka memancarkan kegelapan yang sama dengan mata Pak Bowo. "Sudah waktunya kalian benar-benar menjadi bagian dari keluarga kami." Suara Pak Bowo terdengar dari luar, lembut namun mematikan. Malam ini adalah malam penyucian. Mereka tahu tidak ada harapan. Pintu didobrak hingga jebol. Pak Bowo masuk, diapit oleh beberapa pria berbadan tegap. Senyumnya yang khas kini kembali, tetapi terlihat 1000 kali lebih menakutkan, seperti senyum iblis yang menyeringai. Rina menjerit. Adit sudah menangis dalam diam. Lina hanya menatap kosong seolah jiwanya sudah direnggut lebih dulu. Matanya terpaku pada sosok Pak Bowo yang semakin mendekat. Bagas mundur perlahan hingga punggungnya menabrak dinding. Tidak ada jalan keluar. Desa itu adalah sebuah perangkap yang sempurna, dan mereka adalah mangsanya. Bagas dan teman-temannya diseret keluar dari pondokan. Tangan mereka terikat erat, mulut mereka dibungkam. Mereka dibawa menuju sebuah lapangan terbuka di tengah desa, di mana sebuah api unggun besar sudah menyala, memancarkan cahaya oranye yang menari-nari di kegelapan malam. Para warga berdiri melingkar, wajah mereka diterangi oleh api, ekspresi mereka kosong namun penuh antisipasi. Di tengah lingkaran, Pak Bowo berdiri tegak, mengenakan jubah putih bersih yang kontras dengan kegelapan malam. Di sampingnya, sebuah meja batu kecil diletakkan. Di atasnya terdapat beberapa benda ritual. Sebuah guci tanah liat, mangkuk berisi cairan merah pekat, dan sebilah pisau keramat yang berkilauan di bawah cahaya api. Aroma dupa yang menusuk hidung menyebar di udara, menambah suasana mencekam. Pak Bowo mengangkat tangannya, dan kerumunan hening. "Malam ini, kita akan menyambut anggota baru ke dalam keluarga kita. Mereka akan disucikan, dibersihkan dari dosa-dosa dunia luar, dan menjadi bagian dari kebenaran yang abadi." Bagas, Adit, Rina, dan Lina didorong ke dekat meja batu. Ketakutan mencekik mereka. Bagas menatap teman-temannya, mata mereka memohon pertolongan yang tak akan datang. Lina pingsan, tubuhnya lunglai di tangan para penjaga. Rina meronta, mencoba berteriak, tapi suara hanya teredam. Adit gemetar tak terkendali, air mata membasahi pipinya. Ritual dimulai. Pak Bowo mengambil mangkuk berisi cairan merah, mengoleskannya ke dahi setiap warga yang lewat seolah memberkati mereka.
kemudian, ia mendekati Bagas. Dengan gerakan lambat, ia mengangkat pisau keramat. Ini adalah awal yang baru. Bisiknya, senyum mengerikan terukir di wajahnya. Bagas memejamkan mata, menunggu rasa sakit. Namun yang ia rasakan hanyalah sentuhan dingin pisau di kulitnya, bukan tusukan. Ketika ia membuka mata, Pak Bowo tersenyum. Penyucian dimulai dengan jiwa, katanya. Tuguh akan mengikuti. Tiba-tiba, seorang warga dari kerumunan maju ke depan. Dengan tatapan kosong, ia memegang lengan Bagas, lalu dengan cepat menyayat pergelangan tangannya sendiri dengan pisau kecil yang sudah disiapkan. Darah segar menetes ke dalam guci yang dibawa Pak Bowo. Hal yang sama terjadi pada Adit, Rina, dan Lina. Mereka semua dipaksa melihat darah para warga diteteskan ke dalam guci. Satu persatu, membentuk campuran mengerikan. Setelah guci terisi penuh, Pak Bowo mengangkatnya tinggi-tinggi. Darah adalah kehidupan. Darah adalah pengorbanan. Dengan darah ini, kita persembahkan jiwa-jiwa baru ini kepada Yang Agung. Para warga serentak bersujud, menggemakan Yang Agung berulang kali. Kemudian, Pak Bowo membuka guci. Aroma anyir darah bercampur bau amis menyeruak. Dengan sendok kecil, ia mengambil sedikit cairan itu dan menyuapkannya ke mulut Bagas. Bagas memberontak, tapi cekikan di tenggorokannya membuatnya tak bisa bergerak. Cairan pental itu mengalir masuk, rasanya pahit, memuakkan, dan anehnya seperti tidak memiliki rasa sama sekali. Setelah Bagas, giliran Adit, Rina, dan Lina. Mereka semua dipaksa meminum cairan darah itu. Ketika cairan itu masuk ke tubuh mereka, Bagas merasa sesuatu yang aneh. Bukan rasa sakit, tapi sensasi dingin yang menjalar diikuti oleh rasa kebas yang perlahan mengambil alih kesadarannya. Suara-suara di sekitarnya menjadi sayup-sayup, dan cahaya api unggun tampak memudar. Ia mencoba melawan, tapi tubuhnya terasa begitu berat, pikirannya berkabut. Pak Bowo menatap mereka dengan tatapan puas. Selamat datang di keluarga anak-anakku. Kalian kini telah terlahir kembali. Epilog. Bersama saya, Nyi Kliwon. Sampai jumpa di episode Mencekam selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.